Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kartini, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 29 Garut. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi teks cerita sejarah yang ada di pelajaran kelas 12. Sebelum masuk ke teks cerita sejarah, apakah kalian kenal dengan ini? Ini adalah uang yang sering kita cari dan kita temukan dan bahkan menjadi teman. Itu ternyata ada profil tokoh pahlawan Indonesia. Dari uang pecahan 1.000, ini adalah tokoh Cut Metia, pahlawan dari Aceh. Kemudian pecahan 2.000 ini ada tokoh Muhammad Husni Tamrin, tokoh dari ibu kota Jakarta. Kemudian ada tokoh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, ada di pecahan 50.000. Ini sekilas kita lihat, tapi kita tidak kenal profil dan tokohnya. Nah, sekarang di pembelajaran tentang teks cerita sejarah, minimal kita tahu dan ingin memahami dan bagaimana sepak terjang para pahlawan Indonesia ketika memperjuangkan negara Indonesia ini sampai merdeka. Baik, kita akan masuk ke teks cerita sejarah, yaitu menelusuri jejak-jejak perjuangan dalam sejarah Indonesia. Dimulai dari kata sejarah, diartikan sebagai asal-usul keturunan, silsilah, kejadian, dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau dipelajari dalam ilmu sejarah. Ini diambil dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks cerita sejarah adalah teks yang isinya terdapat peristiwa atau kejadian di masa lampau yang sifatnya faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Karakteristik teks sejarah yang pertama, memuat rangkaian peristiwa penting sebagai suatu rekaman masa lalu. Yang kedua, tersusun secara kronologis. Ketiga, tergolong dalam genre teks naratif atau kisah. Terdapat unsur penokohan, rangkaian peristiwa dan alur, dan juga isinya berupa informasi faktual. Kemudian kita lanjut pada struktur teks cerita sejarah, terdiri dalam 3 bagian. Yang pertama, orientasi sebagai pendahuluan, yaitu digambarkan dalam peristiwa 1. Biasanya di peristiwa 1 ini mengenalkan tokoh-tokoh yang akan ada di dalam cerita. Kemudian yang kedua, komplikasi. Si tokoh yang ada di dalam cerita akan menemukan masalah ada dalam peristiwa kedua. Dan bagian ketiga adalah resolusi, merupakan sebuah akibat, simpulan, atau penilaian. Nah, di sini juga disebut sebagai penutup dalam cerita sejarah. Kemudian nilai-nilai moral yang dapat kita ambil dalam teks cerita sejarah, yang pertama adalah kerjasama, kemudian patriotisme, kepahlawanan, kesabaran, dan keberanian. Kemudian nilai dan manfaat teks cerita sejarah, yang pertama bisa dijadikan sumber belajar, keteladanan, kemudian menjadi sarana hiburan, kemudian bisa juga menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan kita, kemudian bisa memperjelas identitas dan kepribadian bangsa, juga memperteguh sikap kebangsaan. Kemudian perbandingan teks cerita novel dan sejarah. Ada teks cerita sejarah, ada novel sejarah. Dua-duanya sama-sama teks naratif atau kisahan. Yang kedua, berpola kronologis kausalitas. Dan yang ketiga, sama-sama banyak menggunakan konjungsi temporal atau penyebaban atau konjungsi yang menunjukkan waktu. Kemudian, perbedaan antara novel sejarah dengan teks sejarah. Kalau novel sejarah, teksnya imajinatif.
sedangkan teks sejarah bersifat faktual. Kemudian rangkaian peristiwa bersifat hierarkis pada novel, sedangkan pada teks cerita sejarah bersifat gradual. Kemungkinan untuk tidak adanya kejelasan akhir pada novel bisa terjadi. Misalnya akhir ceritanya digantungkan atau kesimpulan diserahkan kepada pembaca, penonton kalau dalam film, dan pendengar kalau ceritanya berbentuk lisan. Kemudian kalau teks sejarah itu eh, ada kepastian akhir ceritanya. Kalau tidak happy ending, ya jelas sad ending atau kesedihan di akhirnya. Kemudian kita akan lanjut pada kebahasaan teks cerita sejarah. Kebahasaannya terdapat kata-kata tindakan, keterangan tempat dan waktu, ada konjungsi temporal, ada konjungsi kausalitas, dan kalimat bermasa lampau atau sudah terjadi. Ada 3 hal utama penulisan teks cerita sejarah. Yang pertama, menentukan topik. Apakah topik tersebut terjangkau, sumber datanya tersedia dan mudah? Kemudian mengumpulkan data dengan cara studi dokumentasi, pengamatan lapangan atau observasi, dan juga bisa wawancara kepada narasumber yang dapat dipercaya. Dan mengembangkan teks, yaitu memperhatikan sesuai strukturnya, memperhatikan kaidah kebahasaannya. Kemudian topik-topik dalam teks cerita sejarah, misalnya kita akan mengambil topik silsilah peran seorang tokoh masyarakat. Kita wawancara kuncen, bidan kampung atau dukun desa. Kemudian kalau topiknya adat istiadat masyarakat sekitar, kita melihat bagaimana adat lamaran di daerah kita, lamaran pernikahan, kemudian pemikiran, dan juga bisa juga kita lihat tradisi keagamaan di daerah kita. Nah, kemudian peristiwa sosial budaya, misalnya itu bisa dijadikan topik tentang kerusuhan, demonstrasi. Nah, ini sekarang sedang marak-maraknya karena BBM naik ya. Jadi mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi, dan juga kegiatan pemilu masuk ke dalam topik peristiwa sosial atau budaya. Dan bisa juga kita ambil topik peristiwa alam. Di antaranya banjir, gunung berapi, gempa bumi, dan itu sering terjadi di Indonesia dan bahkan mungkin ada di daerah kita. Kemudian kalau sudah didapatkan topik, kita mulai menyusun, dan ketika sudah selesai disusun, ada aspek-aspek yang perlu disunting atau aspek penyuntingan. Yang pertama, struktur teksnya apakah sudah lengkap, ada orientasinya, ada komplikasinya dan resolusinya. Kemudian yang kedua, perhatikan juga ejaan atau tanda baca. Jangan sampai terjadi misalnya kekurang tepatan ejaan. Kemudian kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di dalam teks cerita sejarah dan novel sejarah itu beda. Kalau di di teks cerita sejarah banyak menggunakan bahasa-bahasa yang real, kemudian baku, sedangkan di novel sejarah tentunya kita akan menemukan semisal ungkapan atau makna kias yang digunakan oleh pengarang untuk memperkaya karyanya atau tulisannya. Demikian materi tentang teks cerita sejarah pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Diakhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.